Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas manajemen strategi B yang beranggotakan Yuanita Nurrahmasari, Sakila Marti Lastari, dan Era Fazira akan menjelaskan mengenai alternatif strategi, yaitu strategi sebagai bentangan dan strategi sebagai pengungkit. Apa sih teman-teman strategi sebagai bentangan dan sebagai pengungkit itu? Simak videonya ya. Dan kita bakal belajar bareng-bareng nih di sini. Pembahasan yang pertama yaitu strategi sebagai bentangan atau stretch. Pengertian bentangan sendiri di sini saya akan memberi contoh dua perusahaan alfa dan beta. Yaitu perusahaan alfa ini perusahaan yang memiliki sumber daya yang melimpah, seperti kemampuan manusianya yang baik, keterampilan teknisnya juga baik, akses distribusi, merek, fasilitas manufaktur, dan arus kas semua dikategorikan baik. Nah, akan tetapi alfa ini tidak memiliki aspirasi tinggi loh untuk mengembangkan perusahaannya, padahal mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Berbanding terbalik nih dengan perusahaan beta. Perusahaan beta ini merupakan perusahaan yang lebih kecil dari alfa dan memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Akan tetapi perusahaan ini tidak punya pilihan kecuali bekerja dengan jumlah orang yang lebih sedikit, anggaran modal yang lebih kecil, fasilitas yang lebih sederhana, dan belanja secukupnya. Tetapi teman-teman, meskipun beta ini memiliki sumber daya yang lebih sedikit daripada perusahaan alfa, akan tetapi perusahaan beta ini memiliki keinginan besar untuk menyaingi alfa. Mereka mempunyai ambisi yang besar, niat yang besar pula. Manajemen beta mengetahui bahwa mereka harus tumbuh lebih cepat dari alfa, mengembangkan produk yang lebih banyak dan lebih baik, hadir di pasar dunia, dan membangun merek dunia yang dipercaya. Jadi beta benar-benar berkebalikan ya dengan alfa, teman-teman. Perusahaan beta ini bisa disebut walaupun miskin sumber daya tetapi kaya akan apresiasi. Nah, jenjang antara sumber daya dengan aspirasi perusahaan alfa itu dinamakan slack atau kelonggaran. Sedangkan jenjang antara sumber daya dengan aspirasi beta dinamakan stretch atau bentangan. Dengan perbedaan aspirasi antara kedua perusahaan ini, maka secara umum dapat dilihat dari kedua perusahaan akan memiliki kreativitas yang berbeda untuk mengungkit sumber daya perusahaannya. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, ada strategi masa depan. Nah, sebuah kerangka kerja alternatif untuk memahami keunggulan kompetitif memfokuskan pada daya saing sebagai suatu fungsi kecepatan perusahaan dalam menanamkan keunggulan yang baru sampai mendarah daging di dalam organisasinya. Kerangka kerja ini menetapkan intensi strategi yang tumbuh dari ambisi dan obsesi dengan kemenangan sebagai cara untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hanya sedikit keunggulan kompetitif yang dapat bertahan lama, tetap mempertahankan keunggulan yang sudah ada tidak sama dengan membina keunggulan baru. Inti dari strategi terletak pada menciptakan keunggulan kompetitif di masa depan itu lebih cepat daripada tiruan pesaing yang ada sekarang. Kemampuan sebuah organisasi untuk memperbaiki keterampilan yang ada dan mempelajari keterampilan baru merupakan keunggulan kompetitif yang paling dapat dipertahankan dari semuanya. Sebagai intisari dari arsitektur strategi perusahaan, keinginan strategi juga menyertakan sudut pandang tertentu tentang posisi pasar atau posisi bersaing jangka panjang yang ingin dibangun perusahaan selama dasawarsa mendatang. Karenanya, keinginan strategi merupakan sesuatu yang berbeda, menyeratkan sudut pandang yang secara kompetitif unik tentang masa depan, menunjukkan kepada karyawan manfaat menggali wilayah-wilayah bersaing yang baru. Keinginan strategik ini mengandung rasa kesadaran akan penemuan, juga mempunyai sisi emosional. Ini adalah tujuan yang dirasakan karyawan untuk layak dicapai karena meningkatkan rasa kesadaran akan nasib, penemuan, dan nasib. Materi selanjutnya yaitu atribut-atribut dari keinginan strategik. Yang pertama ada kesadaran akan arah. Di kebanyakan perusahaan, karyawan tidak ikut merasakan kesadaran akan tujuan dan di luar tujuan kinerja unit jangka pendek. Tanpa adanya kesadaran akan arah yang kuat, tidak banyak karyawan yang merasakan dorongan tanggung jawab untuk meningkatkan daya saing. Kebanyakan orang tidak mau menempuh suatu jalan kecuali jika mereka tahu kemana mereka akan pergi. Kebanyakan perusahaan terlalu dimanajemeni dan kurang dipimpin. Hal yang dikeluhkan manajer-manajer unit dan laporan dari mereka adalah kekuatan birokrasi korporat dan rasa frustasi karena harus menentukan pilihan tanpa adanya pedoman arah yang jelas dan menyeluruh. Ketiadaan arah hampir pasti membuat unit-unit bekerja dengan tujuan yang saling silang.
Prioritas ditetapkan secara tidak mantap dan seringkali konsistensi dikorbankan demi keuntungan. Keinginan strategik memastikan konsistensi arah, karena tidak setiap rintangan besar atau kecil dapat diantisipasi. Keinginan strategik harus cukup luas guna memberikan keleluasaan untuk eksperimentasi dalam hal cara mencapai tujuan. Yang kedua yaitu kesadaran akan penemuan. Dalam jiwa setiap orang tersimpan sifat penyelidik. Kita semua digairahkan dengan derajat yang berbeda-beda oleh peluang untuk menyelidiki sesuatu yang belum kita kenal. Jadi, tidak heran bahwa jika misi suatu perusahaan tidak banyak berbeda dari misi pesaingnya, karyawan mungkin kurang bersemangat. Keinginan strategik haruslah memberikan kepada karyawan pandangan yang menarik tentang suatu tujuan baru. Seperti upaya Bell Atlantic untuk menyediakan ragam layanan informasi yang sama sekali baru bagi pelanggannya, atau setidak-tidaknya rute baru ke tujuan yang sudah lama dikenal, seperti dalam perjalanan Toyota memasuki bisnis mobil mewah. Yang ketiga yaitu kesadaran akan nasib. Keinginan strategik haruslah merupakan tujuan yang mendapatkan respek dan kesetiaan dari setiap karyawan. Tujuan ini tidak saja harus berbeda, melainkan juga harus berharga. Dari segi ini, keinginan strategik adalah juga penciptaan makna bagi karyawan, di samping sebagai penetapan arah. Tanggung jawab dari seorang karyawan untuk bekerja dengan tekun demi kesuksesan perusahaan. Landasan dari perjanjian kerja tentu harus ada pengimbangannya. Tanpa adanya keinginan strategik yang bersifat menyeluruh, penetapan tanggung jawab untuk setiap unit dan kompensasi yang dikaitkan dengan prestasi untuk setiap karyawan dapat menimbulkan efek samping yang besar dan beracun. Persaingan antar unit yang tidak menyadari manfaat dari kerjasama, perdebatan tak berguna tentang pembagian keuntungan, harga transfer, dan alokasi overhead, serta pengutamaan berlebihan atas hasil dan keuntungan yang segera. Selanjutnya yaitu tantangan korporat. Mengubah niat strategik menjadi suatu kenyataan mengharuskan setiap karyawan memahami persis arti kontribusinya dalam pencapaian nilai strategi. Setiap orang dalam perusahaan tidak hanya merasa bahwa tujuan perusahaan secara emosional mendorong, melainkan juga harus memahami hakikat dan keterkaitan pekerjaan dengan pencapaian tujuan. Niat strategik haruslah bersifat pribadi bagi setiap karyawannya, itu menetapkan tantangan korporat yang jelas memusatkan perhatian setiap orang pada keunggulan atau kapabilitas selanjutnya yang akan dibangun. Tugas manajemen puncak adalah memusatkan perhatian organisasi pada tantangan selanjutnya dan selanjutnya lagi setelah itu. Tantangan korporat merupakan sarana operasional untuk menahapkan pemerolehan keunggulan-keunggulan bersaing baru. Tantangan korporat mengidentifikasi titik fokus untuk pembangunan kapabilitas dalam jangka dekat dan menengah. Tantangan korporat akan menimbulkan lebih banyak frustasi ketimbang pemikiran segar jika karyawan tidak mendapatkan hak untuk menentang ortodoksi korporat dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Tantangan korporat memiliki manfaat. Salah satu manfaatnya yang terbesar adalah bahwa mereka memusatkan perhatian organisasi dari atas sampai bawah pada tugas pembangunan kapabilitas yang sama. Jika suatu perusahaan mulai sebagai pihak yang tertinggal di bidang-bidang tertentu, tantangan-tantangan awal akan dipusatkan pada mengejar ketertinggalan dan bukan memimpin di depan. Setiap karyawan harus memiliki kartu skor pribadi yang secara langsung mengaitkan tugasnya dengan tantangan yang tengah dikejar dalam batas waktu tertentu. Tanpa adanya tantangan yang disebutkan dengan jelas, karyawan menjadi kurang mampu untuk berkontribusi bagi daya saing. Sebagai perorangan, mereka mungkin bekerja terus-menerus, tetapi keunggulan tidak akan terbina tanpa adanya upaya yang berkelanjutan di seluruh perusahaan. Demikian pula, tanpa patok duga eksternal, terlalu mudah bagi karyawan untuk bercuriga bahwa manajemen puncaklah bukan realitas persaingan yang memaksa dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu dari kecocokan kebentangan. Arsitektur strategik suatu perusahaan dan niat strategi keseluruhannya haruslah didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai diskontinuitas, potensial, niat pesaing, dan perkembangan kebutuhan pelanggan. Namun demikian, niat strategi perusahaan hendaknya mencerminkan suatu ambisi yang membentang jauh melampaui sumber daya dan kapabilitas perusahaan yang ada sekarang. Niat strategik adalah tujuan yang terwujud, ia merupakan titik tujuan yang dapat diberikan. Arsitektur strategik suatu perusahaan harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan kreatif tentang diskontinuitas industri, tentang kompetisi inti perusahaan, dan tentang kebutuhan pelanggan yang potensial. Penekanan eksplisit pada pemikiran tentang kecocokan dan cara-cara menanamkan pemikiran tentang kecocokan ini dalam alat-alat strategik,
seringkali menjauhkan manajer dari tugas yang sangat penting untuk menciptakan ketidakcocokan antara sumber daya dan ambisi. Strategi sebagai bentangan adalah strategi yang dirancang secara sengaja dalam arti bahwa manajemen puncak memang memiliki pandangan yang relatif jelas tentang garis tujuan dan agenda umum tentang tantangan pembangunan kapabilitas yang terletak di antara hari ini dan hari esok. Strategi sebagai bentangan adalah strategi berdasarkan inkrementalisme dalam pengertian bahwa manajemen puncak tidak dapat menentukan sebelumnya setiap langkah rinci dalam perjalanan menuju masa depan. Strategi sebagai bentangan menyadari adanya paradoks bahwa meskipun kepemimpinan tidak dapat sepenuhnya direncanakan, tidak akan ada yang terjadi tanpa adanya aspirasi yang dikemukakan secara jelas dan didukung secara luas. Kalau kecocokan dicapai dengan mengurangi ambisi, tidak akan didorongkan bagi kecerdikan semacam itu, dan sebagian besar potensi strategik perusahaan akan tertinggal menganggur. Itulah sebabnya proses strategi harus secara sengaja menciptakan ketidakcocokan antara di mana perusahaan tengah berada dan kemana ia ingin pergi. Materi yang selanjutnya yaitu strategi sebagai pengungkit. Dari bentangan tersebut memberikan suatu motivasi kepada perusahaan untuk melakukan pengungkitan sumber daya terbatas yang dimilikinya. Agar ungkitan sumber daya tersebut dapat berhasil, maka diperlukan suatu kapasitas dan kreativitas dari perusahaan itu. Pengungkitan tersebut dapat dilaksanakan apabila perusahaan tidak cepat puas terhadap apa yang telah dicapai. Dasar pemikiran awal. 1. Perusahaan awal dibayangkan sebagai portofolio dari sumber daya, teknis, keuangan, manusia, dan sebagainya. Juga sebagai portofolio produk atau unit-unit usaha yang terfokus di pasar. 2. Kendala sumber daya belum tentu merupakan penghambat pencapaian kepemimpinan global. 3. Adanya perbedaan besar antara perusahaan-perusahaan di pasar dan dampak bersaing yang dapat mereka timbulkan dengan jumlah sumber daya tertentu. 4. Peningkatan efisiensi yang disebabkan daya ungkit utamanya bersumber pada peningkatan numerator dalam rasio produktivitas dan bukan pada pengurangan denominator. Kelima, tugas manajemen puncak untuk mengalokasikan sumber daya telah menerima perhatian terlalu banyak ketimbang tugasnya untuk mengungkit sumber daya. Materi yang terakhir yaitu mengungkit sumber daya. Yang pertama ada memusatkan sumber daya, yang terdiri dari penyatuan, pemusatan, dan pembidikan. Penyatuan yaitu pencapaian suatu niat strategik tunggal selama kurun waktu yang panjang akan dapat mendorong dan memutuskan bahwa usaha-usaha perorangan, departemen fungsional, dan keseluruhan bisnis menyatu ke tujuan yang sama. Kemudian pemusatan, mencegah terjadinya pengeceran sumber daya pada saat tertentu, karena tidak ada satu kelompok karyawan yang dapat menangani lebih dari 2 sasaran perbaikan operasional kunci sekaligus. Kemudian pembidikan, memusatkan pada hal-hal yang benar, membidik kegiatan-kegiatan yang akan memberikan dampak terbesar dilihat dari nilai yang dirahasiakan pelanggan. Kuncinya adalah mengidentifikasi bidang-bidang yang rasio antara dirasakan pelanggan biaya menciptakan nilai tersebut setinggi mungkin. Yang kedua yaitu mengakumulasi sumber daya yang terdiri dari penambangan dan peminjaman. Penambangan merupakan sekumpulan pengalaman yang dapat dipelajari oleh perusahaan. Intinya, bukan kualitas dari pengalaman tersebut, akan tetapi seberapa mampu perusahaan menarik pelajaran lebih banyak dari pesaing. Kemudian peminjaman, meminjam sumber daya perusahaan lain melalui aliansi, usaha patungan, lisensi ke dalam, penggunaan subkontraktor dengan tujuan untuk melengkapi sumber daya internal dengan sumber daya yang berada di luar batas-batas formal perusahaan. Yang ketiga yaitu mengkomplementasikan sumber daya yang terdiri dari peramuan dan penyeimbangan. Peramuan dimaksudkan untuk melipat gandakan nilai sumber daya. Hal ini membutuhkan keterampilan tentang integrasi teknologi, integrasi fungsional, dan imajinasi produk baru. Kemudian penyeimbangan, pemilik sumber daya yang melipat gandakan nilai dan kompetensikan perusahaan. Yang keempat yaitu melestarikan sumber daya yang terdiri dari daur ulang, kooptasi, perlindungan. Daur ulang, pengulangan suatu keterampilan, teknologi, atau merek, dan lain-lain. Kooptasi, membujuk pesaing potensial untuk berujung melawan musuh bersama. Ada kalanya mungkin untuk bekerja secara kolektif, untuk menciptakan standar baru, atau mengembangkan teknologi baru. Perlindungan, memaksimalkan kerugian yang diderita oleh musuh sambil meminimalkan risiko atas pasukan sendiri dengan cara mendefinisikan pesaing tentang pasar yang dilayaninya dalam mencari ruang bersaing yang tak terlindungi. Tujuannya adalah membangun kekayaan perusahaan di luar pengamatan pesaing yang lebih kuat. Yang kelima yaitu memulihkan kembali sumber daya. Faktor penentu lain dari ungkitan sumber daya adalah waktu tenggang antara pengeluaran sumber daya dan pemulihan kembali sumber daya tersebut dalam bentuk pendapatan melalui pasar. Proses pemulihan yang cepat berfungsi sebagai pengganti sumber daya perusahaan yang dapat melakukan segala sesuatu 2 kali lebih cepat daripada pesaing dengan komitmen sumber daya yang sama menikmati keunggulan ungkitan 2 kali lipat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.